Assalamualaikum teman-teman, perkenalin nama saya Dian Khairunisa Wahyudi. Saya dari kelas 2506 jurusan Sistem Informasi. Kalian pernah kepikiran gak sih sebenarnya kita di mata Islam tuh kayak gimana? Ayo kita bahas bareng-bareng mengenai manusia dalam perspektif Islam. Dalam Islam, manusia itu makhluk berakal dan paling banyak dapat hal istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih akal, Allah kasih hati, dan Allah kasih kemampuan untuk memilih jalur hidup. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya, kita diciptakan dengan potensi luar biasa, tinggal gimana kita manfaatinnya. Tapi jadi manusia bukan cuma soal hidup senang-senang aja. Allah bilang dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi sebagai berikut. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan utama kita hidup ya buat beribadah dan melakukan kebaikan di bumi. Rasulullah juga bilang, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Artinya, yang bikin kita berharga itu bukan penampilan, tapi juga ketulusan, perbuatan baik, dan hal-hal baik lainnya. Jadi intinya, manusia itu dalam Islam mulia banget, asal tahu tujuan hidup dan tetap jadi orang baik. Artinya, iblis dikeluarkan dari sorga, yang padahal awal muasalnya mereka adalah gurunya para malaikat, gurunya juga manusia. Nah, di saat dikeluarkan dari sorga, minta dua permintaan, dan ini Allah kabulkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi Mas Mario, kenapa sih yang berakal kok masih nggak bisa betul-betul amanah rusak bumi ini? Ya jelas, karena musuh bebuyutan kita udah berjanji sama Allah, dan ini Allah penuhi. Di ayat ke-17-nya, surat ke-7, juz ke-8 ayat 17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin." Sungguh ya Allah, akan aku datangi anak cucu Adam dari 4 penjuru. Min baini aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari samping kanan, wa an syama'ilihim, dan dari samping kiri, untuk menggelincirkan kita menjadi hamba-hamba yang tidak pandai bersyukur. Ini pertama, dipersiapkan ilmu. Oleh karenanya di situ dijelaskan oleh Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Atau dalam surat Al-Kahfi bagian akhirnya, kullau kanal bahru midadan likalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakan kepada mereka ya Muhammad, sekiranya lautan dijadikan tinta, habis laut Ancol, tambah Anyer, kurang Anyer, pindah Pangandaran, pindah lagi yang namanya seluruh lautan yang ada di dunia untuk menulis ilmu-ilmu Allah, lantas habis semuanya, ilmu Allah masih jauh lebih luas ketimbang yang ada pada manusia. Digambarkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Nasoil Hibatnya pada hadis pertama, di barisan yang pertama itu, di mana laksana jarum yang dicelupkan ke laut, jarum diangkat, ada tetesan air, setetes Allah berikan untuk semua manusia yang ada di muka bumi. Ya Allah. Makanya pantas kalau kata Sayyidina Ali, kalau ada orang mengatakan saya sudah jadi orang alim, tandai dia orang bodoh. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah, khususnya buat para orang-orang tua yang saya cintai karena Allah, ini pesan buat kita sebagai orang tua, ya, di mana Allah memesankan surat keempat, juz keempat ayat 9. Di situ Masya Allah, wanti-wanti Allah kepada kita sebagai orang tua. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa. Hai Taufikur Rahman, kamu sekarang udah jadi bukan anak-anak lagi, bahkan kamu asbab menikah dari enak, anak. Betul guru ya? Iya. Nah setelah anak, tolong jangan sampai kamu meninggalkan di belakang kamu dzurriyyatan diafa, anak yang lemah ilmu SDM-nya, lemah imannya. Allahu Akbar. Ini bicara ilmu. Makanya Imam Syafi'i
sangat tegas kepada orang-orang yang punya keluasan waktu tapi dia tidak mau mencari ilmu. Apa kata beliau? Faman lam yadhuq murta'allumi sa'atan tajarra dhulal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Pelajaran pesantren. Ya salam. Presiden pen. Mahfuzan. Iya, ya Allah, siapa orang tidak merasakan betapa pahitnya belajar ilmu, maka dia akan merasakan betapa hinanya bodoh dalam sepanjang hidupnya. Siapa orang yang punya keleluasan waktu, ini Masya Allah TV One, dalam suasana Ramadan untuk menemani para pemirsa sahur, ada ngaji bareng UAS. Untung saya masih diingat diajak. Ya Allah. Iya, ikan mas kopi berwarna-warna. Emang rezeki nggak kemana-mana. Asik. Ya. Ilmu sampai kata Ibu sampai apa? Waman fatahu ta'lim waqta syababihi. Siapa orang yang punya keleluasan waktu untuk belajar tapi dia tidak gunakan buat belajar, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Nemuin yang begitu udah takbirin aja 4 kali deh. Ya Allah. Berarti kalau ditakbirin 4 kali siapa Bapak Ibu? Jenazah. Ya jenazah. Allahu Akbar. Minum jamu di Pondok Indah bersama tamu dari Malaka. Dengan ilmu hidup jadi mudah, tanpa ilmu hidup celaka. Ilmu tidak cukup, ada lagi. Masih ada waktu ya? Ada dong. Ya, soalnya kan waktu tuan guru kita ini. Sebagian diajak harus tahu diri. Ya. Nah, yang kedua, tidak cukup ilmu aja. Apa? Yang kedua, iman. Indonesia ini udah kaya dengan orang-orang yang berilmu. Indonesia ini sudah kaya dengan orang-orang yang pinter. Mana buktinya? Lihat aja setiap tahun. Dari mulai Raudatul Atfal, TK, masuk Ibtidaiyah, SD, kemudian masuk SLPP, Sanawiyah, SMP, kemudian masuk SLTA, bahkan akademisi. Setiap tahun wisuda, mereka lulus. Orang pinter. Tapi Indonesia masih miskin dengan orang pinter yang memiliki hati yang benar. Nah, untuk mengantarkan hamba-hamba yang berkualitas ilmiah dan berakhlakul karimah, kita harus perkuat dengan yang kedua. Apa? Iman. Berarti tadi kalau yang pertama adalah manusia diciptakan untuk beribadah, Ya. yang kedua adalah untuk menjaga bumi ini juga gitu. Ya, untuk ibadah sukses, ilmunya, imannya. Oke, Masya Allah. Oke. Semangat ya jadi manusia yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.